Halo, selamat sore. Hari ini kita dapat pompa Falcon. Banyak yang masih belum tahu. Kita eksekusi. Sediakan nampan seperti biasa tisu, kertas, tenaga, pikiran, keuangan, saham, PKB, TNK, cerah. Kita bersihkan. Pompa Falcon, kasus seperti biasa. Ya, kurang lebih sajalah. Ditekan agak membal. Kayak kurang ada yang masuk. Habis itu dia naik lagi ke atas. Nah, ini naik lagi ke atas. Nah, naik lagi ke atas. Nah. Oke. Nyalakan kipasnya. Terus kita eksekusi. Turunkan kamera ke bagian bawah, cukup dilihat alatnya saja. Putar. Hop. Sini ada pasak satu, dorong aja sampai keluar. Nah, ini kok longgar, biasanya keras. Kebiasaan kan kalau kawan-kawan ada yang apabila pompanya bermasalah, semua sel dia ganti, diharapkan setelah diganti malah tidak sembuh lah penyakitnya. Kalau servis diganti semua, itu bukan servis, itu pergantian subservan. Artinya dia tidak tahu penyakitnya yang harus dibetulkan. Yang penting semua ganti. Yang jadi masalah kadang-kadang kita tidak punya sel cukup, selnya cuma ada sedikit, jadi harus perhitungan. Atau kadang-kadang yang kerusakan pompa kebetulan kurang punya uang, jadi kita servis supaya dengan modal minimal hasil tetap maksimal. Ini kayaknya bebannya ini di piston pompa. Piston pompa tidak lurus. Kita cek dulu. Kebetulan aku habis piston pompa. Keluarkan dulu ini. Kita piston pompa habis. Kalau masalahnya piston pompa, kita piston pompa kehabisan. Coba kita cek dulu bagian bawah. Kalau membetulkan pompa ini mulai di bagian bawah dulu, baru dinaikkan ke bagian sini, baru di bagian sini, baru bagian luar. Jadi jangan asal ganti aja, dicek dulu kerusakan. Umpama di bagian bawah dulu yang diperiksa. Nah, kalau bagian bawah beres, baru dinaikkan ke seputaran di sini. Kita buka dulu, tutup bagian bawah. Step pertama harus tetap diperiksa bagian bawah ini. Kunci kita. Ternyata keras, saudara-saudara. Keras ini ternyata. Tapi masih bisa lepas. Nah, kalau untuk merek Falcon ini, di bagian bawah ini dulu yang kita periksa. Merek yang lain juga sebenarnya sama. Cuma kan kalau untuk yang kaki fix biasanya di bagian bawah ini yang dilepas. Untuk kaki fix bagian bawah ini yang dilepas.
kakinya lepas baru kelihatan ada lubang baut. Itu untuk yang kaki fix. Kita lepas ini, kita lepas. Kita periksa bagian bawahnya. Apakah layak pakai? Bersihkan dulu. Piston kita pasang garing sedikit mungkin ini. Lumayan mendorong. Berarti seal dalamnya harus kita ganti. Pasang aja gitu. Nah, lepas, ada per. Habis itu ada kuningan. Habis itu ada seal. Setelah seal ada teflonnya. Nah, ini yang kadang-kadang yang jadi masalah, teflon kecil begini. Ini kalau terbalik masangnya dia tidak akan berfungsi dengan sempurna, di pompa pasti membal. Hati-hati, yang kecil ini bikin jadi masalah. Bikin masalah. Oke. Jangan sampai terbalik ini. Ini ada yang seperti ada corong sedikit. Ini harus arah ke sana corongnya. Yang bagian datar di sebelah belakang. Jangan sampai terbalik. Ingat, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti bongkar pasang, tidak ketemu beresnya. Oke, kita pasang sealnya. Pasang sel, kita pasang lagi, perbalikan urutannya. Kuningan baru per, baru penutupnya. Wah, ini kayaknya harus dikasih lem sedikit, soalnya ini terlalu kencang, dia nanti tidak akan main. Lepas lagi dulu, bersihkan, soalnya mau aku kasih lem Korea ini. Ini pernya harus bisa naik turun, ada spasi, jadi jangan sampai terlalu kencang. Dia harus ada spasi supaya bisa bergerak. Nah, ini dia. Nanti kita kasih lem di bagian sini aja. Kita kembalikan per. Setelah per, kita masukkan lem di sini sedikit aja, jangan terlalu banyak. Yang penting dia nanti menempel. Ingat, jangan terlalu banyak. Terlalu banyak nanti dia menempel. Nah, kan? Wow. Nah, ya, di sini dia akan bisa bergerak begini. Ini bisa bergerak, jangan sampai dia tidak bisa bergerak. Nah, sudah. Baru bagian sini lagi kita kasih lem supaya jangan lepas di sini. Nah, bersihkan dulu ya. Jangan sampai tidak bersih, nanti lemnya tidak akan menempel. Soalnya minyak. Lem Korea. Habis lem pasang. Nah, pasang. Diamkan beberapa saat. Nah, bersih, jangan sampai ada sisa-sisa lem di bagian luar. Apalagi menempel ke ke karet pompa, karet piston, dia tidak akan sempurna nanti.
Sementara itu kita nikmati kopinya saudara-saudara. Nikmati kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kopinya pahit. Kita sengaja pesan kopi pahit, bukan kopi kenangan, apalagi kopi mantan. Lebih baik kopi ori daripada kopi mantan. Dikasih grease. Kalau tak ada grease bisa dengan silikon. Kalau tak ada juga dua-duanya bisa dengan minyak goreng. Kita pasang dulu. Hati-hati. Di sini biasanya sering patah. Nah, yang masang pertama kali kita sering patah. Oke, ini berfungsi. Baru yang ditutup bagian belakang tadi kita ganti juga. Yang ditutup bagian belakang kita ganti juga. Ini bentuknya, saudara-saudara, bentuknya seperti ini. Bersihkan dulu, bersihkan. Kalau sudah bersih, selnya diganti. Nah, ini ya. Ini mungkin. Habis ini kita kasih tahu cara mengecek ini berfungsi atau tidak kalau setelah dipasang. Nah, jadi jangan asal pasang, kira habis sudah pasang beres masalah, padahal nambah masalah. Kebiasaan orang yang taunya cuma ganti aja, dia tidak akan tahu masalahnya apa. Yang dia tahu pokoknya ganti baru. Penyakit yang mana punya penyakitnya, I don't know. Bersihkan. Siapa tahu di sini ada sisa-sisa kejahatan. Nah, bersih. Baru pasang ini. Ini kan tadi sudah kita ganti ujungnya, ujung karetnya kita ganti, pasang sekalian. Langsung ditutup. Oh, tutupnya kita bersihkan juga. Nah, pasang, set, kencangkan, habis kencang, longgarin sedikit, tek. Nah, jadi jangan sampai terlalu kencang, harus longgar, agak longgar sedikit, tek. Nah, coba dengar. Wah, kan anginnya mantap. Di sini di bagian dalam ada seal. Ganti saja, bagi yang suka ganti semua, ganti. Kita ganti. Wah. Dah, bersihkan. Pakai tisu. Jangan pakai kain lap. Apalagi pakai BH. Nah, baru kita ganti sealnya yang lain. Seukuran begini. Mana ya? Ya bisa. Pokoknya yang penting mantap. Nah, ini dia akan pas di ujung sini. Begitu. Kalau tidak tahu begitu, bukono. Pasangkan. Nah, kalau sudah dipasang, jangan lupa dikencangkan. Jadi kalau sudah terpasang biasanya harus kencang. Nah, terus kalau mau mengetahui ini berfungsi apa tidak, harus dites lagi. Ya, tapi sebelum ngetes, iklan dulu. Karena apapun pekerjaan kita perlu dukungan. Dukungan keuangan, dukungan kesehatan, dukungan kopi, istri yang salehah, bukan mantan. Bismillah. Jangan sampai minta dukungan dengan mantan, karena itu menyesatkan. Ini yang paling penting, jangan sampai salah. Kencangkan dulu ini, kencangkan, kencangkan. Di sini ditaruh besi bulat
supaya enak megang. Nah, habis itu dipompakan set 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 set, set sampai 10 atau 20 kali. Nah, kalau di sini normal, ini tidak akan naik ke atas. Nah, itu pertama, ini tidak akan naik ke atas. Habis kita tekan, set, dia tidak naik ke atas. Kedua, manometernya akan naik sedikit. Tapi untuk kasus ini kayaknya kurang naik. Nah, ada angin keluar pas kita buka, berarti angin menabung di bagian dalam. Ini pakai apa ini? Lalu lambat sedikit, angin tersimpatnya kurang tekanannya kurang. Kita pompa lagi. Nah, manometernya naik sedikit, tidak apa-apa. Kalau ini aja kita pakai, naiknya emang sedikit, tapi kalau sudah kita pasang ini nanti naiknya akan lebih banyak. Kalau ini ada bunyi, berarti untuk kasus ini sudah selesai. Nah, ada bunyinya kan? Terus, wah, nggak banyak. Tapi kalau sudah di sini berbunyi, keluar angin, berarti untuk bagian sini normal. Tinggal kita naik ke tahap selanjutnya. Tahap udut. Kalau untuk ini biasanya kasus yang terjadi, ini kan ada banyak sel di bagian bawah, tambah sel di bagian dalam. Nah, bagian dalam sini. Kalau di bagian sini aus, pas kita narik akan terasa berat, soalnya anginnya terisi ke bagian sini. Ditekan kurang maksimal, ditarik malah berat. Berarti itu yang rusaknya di bagian sini. Cuma untuk bagian yang lain juga nanti kasusnya ya kurang lebih sama lah. Cuma kalau kita menyervisnya sini baru tahap kedua, nanti tahap ketiga kita akan mudah mencari apa yang harus kita ganti. Misalkan pas kita cek di sini normal aja, berarti di sini tidak usah diperbaiki, berarti normal. Ya paling dibersihkan, atau kalau mau lebih yakin diganti juga nggak apa-apa. Berarti sebelah sini sudah selesai. Habis itu naik ke tahap kedua, bagian sini pasang di sini. Nah, nantinya di sini diperiksa. Nah, diperiksa karetnya apakah masih bagus atau tidak. Kalau ada retak-retak, lebih baik diganti, karena mengganti itu lebih mudah daripada memperbaiki. Kalau ini sepertinya sudah mulai mati. Untuk yang bagian dalam, yang paling sering bagian dalam. Kalau untuk bagian luar jarang aja. Kasusnya jarang. Nah, cari persamaan. Set. 1, 2, 3. Ini. Ya. Ini yang keras tadi. Terus dipasang ke bagian dalam sini tadi. Bagian sini. Kelihatan? Pasang ke bagian dalam. Korek aja sampai dia masuk ke jalurnya. Dimana seharusnya dia berada, dikembalikan seperti semula dengan sel yang berbeda. Kadang-kadang agak susah. Nonton jangan tegang, cukup saya sendiri saja. Ya, dikit lagi, sedikit. Sedikit.
sedikit. Masuk. Nah, sudah masuk. Habis itu yang di bagian sini, di bagian depan, bagian atas. Ini kalau ininya sudah haus, biasanya pas kita tekan dia naik ke atas. Kayaknya ada didorong ke atas lagi. Kalau yang untuk di sini kan ditarik yang berat. Kalau untuk bagian sini didorong yang kayak membal. Itu biasanya kasusnya di seal bagian atas. Kita lepas. Nah, kita lepas. Ada satu. Kalau sudah keras diganti saja. Biasanya keras. Ini keras. Keras. Nah, ini keras. Sealnya kecil. Ini diameter berapa ya? 4 mungkin. 4 mili atau 5. Ntar aku carikan persamaannya. 5 kebesaran. Oh, berarti 4. Ya, 4. Mengeceknya begini lagi. Ini kan sealnya. Masukin di sini. Nah, kalau dia ngepres itu bisa dipakai. Kalau di sini longgar itu tidak akan bisa dipakai. Ingat, kalau longgar jangan dipaksakan. Dah. Selanjutnya pasang di sini. Cat. Nah, bentar. Oh, kayaknya agak besarnya sama. Berarti ini pernah diganti nih. Aku harus cari yang lebih tebal. Jangan pasrah. Coba ini. Coba dulu ya. Nah, ini yang lebih tebal seharusnya ini. Wah, terlalu tebal lagi. Oke. Wah, ini harus 5 mili, ini 4. Soalnya di sini longgar. Kalau nyampat di sini longgar. Di sini longgar. Ini harus nyentuh kelilingnya. Ini sealnya nyentuh keliling. Kalau yang 4 tadi bekas, ini orang bekas sudah servis cuma salah pasang sel. Ini harus kelilingnya nih harus nempel. Nah, jadi diameter luar ini sama dengan nih. Jadi pas kita pasang itu ngepres. Habis itu kita cek lagi di sini. Nah, ini pas sedang tidak longgar. Oh, sudah, kita pasang. Oke, kita pasang. Nah, sudah pasang. Dikencangkan. Ini jangan terlalu kencang, nanti susah untuk masukin ke dalam asnya. As piston. Kencang, longgarin sedikit. Set. Baru deh dipasang. Dipasang sini, tarik dulu ke atas. Set. Tarik ke atas. Masukin. Dan naikkan sedikit ya. Biar mudah. Nah, masukin, tok. Sampai sini tekan sedikit. Sudah ada terletak sedikit, berarti sudah sampai. Putar. Tidak usah pakai kunci sebenarnya, soalnya ini pakai seal, dia akan rapat. Pakai seal, jangan terlalu kencang juga, nanti kalau menyervis lagi susah. Cukup. Nah, gitu. Nah, lagi. Nah, di sini juga diperiksa. Kalau kayak ada keset-keset, berarti ini masih berfungsi. Nah, masih ada keset-keset. Kita kasih ini grease. Kalau tak ada grease bisa silikon. Kalau tak ada silikon bisa minyak goreng. Yang penting jangan pakai oli. Oli itu untuk mesin. Sifatnya nanti panas. Oh ya, ini. Bentar. Ini kayaknya masih normal. Coba. Kalau kita kekecilan. Kayaknya kekecilan. Kita ganti yang lebih besar. Kita ganti yang lebih besar. Oke, kita yang lebih besar apa lebih tebal ya?
Di sini ada. Nah, sini coba bentar. Kalau mengganti seal, ini kan ada lubang, habis itu ada lubang arah ke atas. Seal itu tidak boleh lebih daripada ada yang sungai-sungai naik ke arah ke atas ini. Nah, kalau sampai itu tertutup, lebih tebal seal daripada lubang yang ini, nanti ditarik keras, didorong keras, akhirnya semua keras. Jadi itu patokannya yang di situ. Saya kena silikon, kena parah ini. Jadi kita ganti aja yang lebih lebar, tidak apa-apa, soalnya nanti dia akan di dalam gonok. Coba periksa, kita tak punya seal sheet, kita seal yang langsung banyak aja. Kita cari yang ukurannya agak lebar sedikit kan. Wah, ini terlalu kecil, terlalu besar. Mana yang pas ya? Nah, mungkin ini. Kita cek dulu ketebalannya apakah cukup sedang. Nah, kalau kita tekan ke bawah, kelihatan nggak ya? Bentar. Oh iya, masih ada celah. Ini sambungan lubang di sini kan ada arah ke atas. Nanti kalau kalian bongkar sendiri, kalian akan melihat. Jadi di sini ada kuningannya, agak ada sungai-sungainya, ada jalurnya lah begitu. Jadi kalau kita turunkan, karet kita turunkan, jalurnya ini akan kelihatan. Kalau terlalu tebal, jalurnya nanti tidak kelihatan. Lalu pas angin kita pas kita tarik, pas kita tarik nanti dia akan turun ke bawah, turun naik ke atas kan, angin masuk gitu ya. Bentar, ini turun ke bawah, pokoknya gitulah. Ini harus ada celah di sini, begitu saja. Pusing. Kita pasang selanjutnya ini. Nah, ini nanti kita tes. Nah, berarti dia berfungsi. Ini tes. Ini kan masih belum kita derat. Tutup aja di atas, tarik. Nah, dia ngisep angin. Nah, berarti cukup tebal sealnya. Bisa kencangkan. Beres. Habis itu ini biasanya untuk pompa-pompa yang lama, ini karetnya sudah rusak, keluarin aja. Cek dulu, ini ada lubang, tutup aja lubangnya. Habis itu tiup dari sini. Oh, nggak apa-apa, masih mantap. Naikkan sedikit, pegang, lubangnya dipegang, taruh begini. Ada sudah sampai di atas, baru dilepas perlahan, masukkan saja, cep, masuk. Nah, baru harus minta ganti juga ini, bentar, dia didorong ke atas. Nah. Di atas. Nah, berarti di sini terjadi kebocoran, harus diganti. Nah, coba dulu ya sebentar. Ini naik
Ini masih naik. Berarti masih harus kita ganti seal yang paling atas tadi. Harus kita ganti yang agak tebal. Angin sudah masuk 500. Nah, cuma kan dia pakai ini, jadi anginnya lambat, tekanannya dia ngisi di sini dulu. Kalau biasanya kan yang filternya yang kecil. Oke, kita bongkar lagi sedikit. Ini tadi aku pakai tangan aja bongkarnya, sekarang susah. Nah, 30 menit berlalu tanpa terasa. Kita lepas lagi. Kita lepas lagi di sini. Ulang sedikit ini kayaknya. Bentar, aku cek lagi ya. Ini normal aja ini, dia tidak balik. Kalau bagian dalam bocor tanpa penutup ini, pas kita tarik dia akan didorong ke bawah, berarti seal di dalam yang rusak. Kalau ini pasti seal atas. Lepas dulu, pas. Nah, ntar aku ingat kemarin ada kunci kecil, mana aku naruh ya, bentar. Kunci kita banyak, cuma kita bongkar-bongkar kita suka lupa naruh. Wah, lambat kayaknya kalau cari kunci itu. Kita putar sini aja sekalian di atas. Yang bagian atas tadi kita lepas. Nah, kita tambah seal sebiji lagi biar kencang. Memori. Bentar, kencangkan. Kadang-kadang untuk obat Cina biasanya di sini ada yang nggak pakai penutup, langsung sel aja masuk ke dalam. Itu untuk obat Cina biasanya. Kita ganti, bongkar dulu. Soalnya kalau untuk mengganti ini tidak bisa kalau tidak dilepas di bagian atas ini dulu satu baut, supaya anginnya tidak balik lagi. Pas tekanan pertama kan anginnya nggak bisa masuk, dia balik lagi. Karet di ujung sini, karet kayak gotri mungkin, seperti gotri besarnya. Tapi jangan diganti gotri, soalnya nanti beda hasilnya. Kita dorong dari ujung sini. Nah, dari bagian samping bisa didorong sampai keluar. Nah, ini sudah cacat. Oke, Mas Bro.
Mana screwdriver saya? Bentar. Untuk peluru karet biasanya saya taruh di sini. Bentar. Di mana kau? Nah, ini dia. Karetnya. Ya. Pasang bagian atas. Tetap masuk. Kita kunci. Video kita kali ini mungkin agak lama daripada video biasa. Biasanya sekitar 30 menit, 25 menit sudah selesai. Ini sudah 36 menit. Agak lama daripada biasa. Kita pasang tutupnya. Bautnya sama, terbalik juga nggak apa-apa ini kayak. Nah, jatuh dia. Mana tadi? Ini yang pasang, tutup. Sudah terpasang. Tutup. Bagian bawah baru pengetesan. $1.500. Selesai. Coba lagi. Nah, kalau setelah dipompa ini ada penurun tekanan seperti ini. Ada penurunan tekanan, berarti seal di bagian bawah ini biasanya putus. Itu kawan, ganti aja bagian bawah. Terima kasih. Kita ada tamu. Assalamualaikum.